wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani min nabil mursalin kulli aswadiqu ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa hasan asyabir qadri jailan radallahu anhum ajma'in. A'udzubillahi alaihim bi barakatihim wa syafa'atihim wa ulumihim fid darin wa husnul jami'i musannad hadal kitab Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki wa khususan ila jami'i mu'assasin nahdlatul ulama wa usulihim wa furu'ihim man tasaba ilaihim wa husnul jami'i mu'assasin nahdlatul ulama wa usulihim wa furu'ihim man tasaba ilaihim wa husnul jami'i ulama al-'amilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita masih mengenai aurat perempuan. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian, auratnya perempuan ketika sholat. Kemudian juga auratnya perempuan ketika bersama dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Nah, sore hari ini materi kita adalah auratnya perempuan saat bersama dengan perempuan lain atau bersama dengan laki-laki yang mahram. Bismillahirrahmanirrahim. Indan nisa'i wal maharimi. Bagian tubuh yang harus ditutupi dari seorang perempuan ketika bersama dengan sesama perempuan, baik saudaranya maupun bukan, dan saat bersama dengan laki-laki yang mahram. Amma indan nisa'i wal maharim fala yajibu 'alaiha illa satru ma baina surrati war rukbati hadza huwa al wajib. Seorang perempuan jika sedang bersama dengan perempuan lain atau bersama dengan laki-laki yang merupakan mahramnya, maka yang wajib ditutupi hanya bagian tubuh yang berada di antara pusar dan lutut. Pusarnya ikut ditutup, lututnya juga ikut ditutup. Selainnya itu bukan merupakan aurat atau tidak wajib untuk ditutup. Nah, yang wajib hanya anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Pusar niku bahasa Jawanya udel, lutut niku dengkul. Jadi hanya udel ngantos dengkul saja yang wajib ditutup saat bersama dengan perempuan lain. Lakin adabul Islam yaqdi alla tadhara amama maharimiha illa wa 'alaiha siyabuha al-kamilah fi ikhtisyamin wa waqarin. Tetapi walaupun begitu, walaupun yang wajib ditutup itu hanya bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lutut, namun sebaiknya, namun dalam Islam etikanya saat kita bersama dengan perempuan lain maupun bersama dengan laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengan kita, sebaiknya ditutup semuanya atau memakai pakaian yang sopan dan tertutup. Ngoten lho nggih, perangi izin kan ya kalau kita walaupun sama perempuan tapi bagian atas kita tidak tertutup, hanya pakai rok atau bawahan saja. Niku kan nggih tidak sae juga malu dan tidak etis kalau dilihat. Maka walaupun itu tidak wajib untuk ditutup, tetapi dalam Islam mengajarkan adanya tata krama, adab kesopanan walaupun bersama dengan sesama perempuan atau bersama dengan saudara, bersama dengan ayahnya, sebaiknya memakai pakaian atau memakai penutup yang bisa menutupi tubuh dengan baik. Kenapa? Li'anal insana insanun mahmakana, karena
manusia ya tetap manusia. Man utawi sapane wong iku nusia la den laleake sapa man. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Karena manusia tetap manusia. Bagaimanapun pasti ada kesempatan atau ada kemungkinan dia lupa atau dia melakukan salah. Wa idza du'afa dinhu wa qallat muru'atuhu taglibat alaihi syahwatuhu lam yubalu bimahromiyatin wala qurabatin. Saat manusia itu lemah imannya atau rendah harga dirinya, sedang lupa, imannya sedang berada di bawah, maka dia tidak akan peduli atau dia lupa kalau ini saudaranya, kalau ini sesama perempuan, kalau ini anaknya dan lain sebagainya, sehingga akan melakukan hal-hal di luar batas kenormalan. Kan sekarang itu banyak ya kasus-kasus, cerita-cerita tentang incest atau pelecehan seksual atau nopo nggih persetubuhan, hubungan seksual dan lain sebagainya antara ayah dengan anak, kakek dengan cucu, adik dengan kakak, paman memperkosa keponakan. Dan itu tidak hanya yang sudah berusia dewasa atau balik saja, bahkan ada yang masih usia anak-anak di bawah umur 5 tahun, 6 tahun dilecehkan, diperkosa juga ada. Nah, inilah hal inilah yang harus selalu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, bahwa siapapun namanya juga manusia, ngeten nggih, walaupun ayahnya, walaupun kakeknya, walaupun sesama saudara kandung, tetapi alangkah baiknya kalau aurat itu tetap harus dijaga agar tertutup, ngeten. Jadi jangan gampang-gampang membuka atau memakai pakaian yang terbuka walaupun itu sedang bersama dengan keluarga. Wa min ajli dzalik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis sholati li sab'in wadribuhum ala tarkiha li ashrin wa farraqu bainahum fil madaji'i. Sesuai dengan hadisnya Rasulullah, muru auladakum bis sholati li sab'in, ajarkanlah anak-anakmu untuk melakukan sholat saat dia berusia 7 tahun. Dibiasakan, dikenalkan, diajarkan agar nanti ketika dia sudah mencapai usia balik di mana dia wajib terkena khitab untuk melakukan ibadah, dia sudah terbiasa. Dan pukullah saat dia berusia 10 tahun jika dia meninggalkan sholat, memukul yang tidak membahayakan. Wa farraqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkanlah antara anak laki-laki dan anak perempuan di pada tempat tidurnya saat mereka berusia 10 tahun. Jangan dijadikan satu kamar, nggih. Kalau punya anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia hampir balik atau apalagi usia balik 9-10 tahun, kalau bisa dipisahkan tempat tidurnya karena mereka sudah mulai menginjak remaja, mungkin tanda-tanda hormonnya sudah mulai bekerja dan tanda-tanda kewanitaan atau kelaki-lakiannya sudah mulai tumbuh. Nah, niki pisahkanlah agar mereka punya batas, mereka tahu batas antara laki-laki dan perempuan walaupun saudaranya tetap ada batasnya. Sampun. Wal mahromu huwa man la yahillu nikahuhu. Pun niku tadi di hadapan perempuan, sesama perempuan, baik temannya, baik ibunya, baik anak perempuannya, jangan dibiasakan membuka aurat atau membuka bagian tubuh yang tidak semestinya kita buka. Walaupun boleh dibuka, tapi biasakanlah untuk tidak membuka di hadapan anak-anak. Dengan kita berpakaian baik, berpakaian tertutup, berpakaian rapi di hadapan anak-anak, itu salah satu pendidikan penanaman karakter awal bagi anak-anak untuk juga tidak melakukan atau membuka auratnya di depan orang-orang yang tidak halal bagi dia. Ngaten. Lek ibuke utawa bapake niku teng dalem
biasane bajunya minim atau biasa berpakaian seadanya, tidak menutup, tidak rapi, tidak tertutup, maka akan tertanam di diri anak bahwa oh, berpakaian seperti itu wajar-wajar saja, tidak apa-apa. Berarti saya kalau berpakaian seperti itu nggih tidak apa-apa. Nah, secara tidak langsung niki membentuk karakter anak, mendidik anak untuk tidak berpakaian atau tidak menutup aurat dengan baik. Nah, kalau orang tuanya di rumah itu membiasakan dirinya sendiri dengan berpakaian yang baik dan rapi, itu memberi contoh pada anaknya, oh berpakaian itu begini harusnya, karena saya di rumah dicontohi seperti ini. Di hadapan siapa saja saya harus menutupnya, tidak boleh membukanya, karena yang saya lihat setiap hari di rumah ya seperti itu. Maten. Bon, wal mahromu, sekarang di hadapan mahrom. Mahrom itu siapa sih? Wal mahromu huwa man la yahillu nikahuhu. Mahrom adalah orang yang tidak halal untuk dinikahi. Wala tahrumu al khalwatu bihi, dan orang yang tidak haram jika kita berduaan atau bersepi-sepi dengannya. Enggak popo berduaan atau berada di sepi-sepi dengan orang-orang ini tidak apa-apa. Siapa saja, ngoten nggih. Wala yantaqidul wudu'a bilamsi. Wong nggih. Mahram itu adalah orang yang tidak halal untuk dinikah, yang tidak apa-apa jika kita berduaan dengan mereka, atau dan juga orang yang tidak batal wudunya jika kita bersentuhan kulit dengan mereka. Nah, siapa saja itu? Al-ab bapak, waljad mbah kakek, walam paman, pak d. Ngaten lek teng Jawa enten pak le, enten pak d. Saudara laki-lakinya ayah atau saudara laki-lakinya ibu, baik kakaknya maupun adiknya. Wal khol, niki juga paman dari ibu, kalau paman dari ayah. Wal ibnu, anak laki-laki nggih, anak laki-laki niki mahram, enggak pareng, enggak boleh dinikah, tidak boleh terjadi hubungan suami istri antara ibu dengan anak laki-lakinya nggih. Tidak batal juga anak laki-laki kandung. Wal ibnul ibni, anak laki-lakinya anak laki-laki, cucu laki-laki. Wa ibnul binti, cucu laki-laki dari anak perempuan. Wal ikhwah wa abna, wal ikhwati wa abnaihim. Wa ikhwa, saudara perempuan itu juga tidak membatalkan wudu, tidak boleh dinikah. Anak laki-lakinya saudara perempuan, nopo ponaan, itu juga tidak boleh dinikahi. Wa abu zauj, bapaknya suami, mertua, mertua laki-laki dan mertua perempuan niku kedudukannya sama dengan orang tua kita. Boten batali nggih, boten saged, tidak bisa dinikah selamanya, walaupun nanti bercerai tetap tidak boleh dinikahi. Wa ibnu zauj, anaknya suami, jadi nopo anak gawan ngaten nggih, menikah dengan duda, suami barunya sudah mempunyai anak dari istri sebelumnya. Nah, ini juga tidak boleh dinikah jika memang sudah melakukan hubungan suami istri dengan suami barunya. Wa zaujul suaminya ibu nopo bapak sambung, ini juga tidak boleh dinikah dan tidak membatalkan kalau memang sudah melakukan hubungan suami istri dengan ibunya. Wa zaujul binti, suaminya anak perempuan, mantu nggih. Kalau tadi mertua niki menantu, jadi hubungan mertua dan menantu niku sama seperti hubungan ayah dengan anak dengan ayah atau ibu. Ndak batali, ndak boleh dinikah selamanya pun. Itu adalah nopo mahram, beberapa orang yang merupakan mahram. Nah, orang-orang yang disebutkan tadi tidak boleh dinikah.
perempuan kalau sedang berada bersama dengan orang-orang yang disebutkan tadi, maka boleh membuka bagian tubuhnya kecuali antara pusar dan lutut nika wau nggih. Jadi mboten kudengan juga tidak apa-apa di hadapan orang-orang tadi. Tapi kembali lagi seperti dawuhnya Sayyid Muhammad bahwa adabnya atau etikanya kita tetap berpakaian yang rapi dan sopan. Sampun wayah rumu birodok mayah rumu bin nasab. Sedangkan untuk saudara rodok, saudara persesusuan itu sama dengan nasab. Kalau pernah disusui ibu kita maka dia seperti saudara kita, dan anaknya dan sebawah-bawahnya itu hukumnya sama dengan nasab pun. Wal atfal as-shighar alladzina lam yadli'u ala auratin nisa la ba'sa bihamlihim wa taqbilihim wa dukhulihim alal ajnabiyati wal ikhtila'i bihim. Kalau anak kecil yang masih kecil yang belum balik ngaten, maka yang dia belum mengetahui tentang auratnya perempuan, bayi misalnya nggih, atau batita di bawah 3 tahun, maka tidak apa-apa kita menggendongnya, menyentuhnya, menciumnya, kemudian mengajaknya, membawa dia ke tempat yang sepi, itu tidak apa-apa, asalkan tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Boleh, kalau anak kecil boleh. Walaupun bukan mahram boleh dicium, boleh digendong ngoten nggih. Tapi nggih nika wau walaupun masih kecil baik sekali kalau kita tetap menjaga aurat atau bagian tubuh kita agar tidak terlihat oleh mereka. Wan nisa'u ala janabiyati minal kitabiyati awil musyrikati la yahillu ayyatli'na minal muslimati illa alal wajhi wal kaffain. Pun tadi adalah bersama dengan sesama wanita yang muslim nggih, padha muslimah, padha muslimah. Sekarang bagaimana kalau perempuan itu mboten muslim, non muslim, perempuan itu non muslim, maka aurat kita, aurat perempuan itu sama seperti ketika bersama dengan laki-laki lain, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi lek kalih wong wedok sesama perempuan yang non muslim, kita menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sama seperti saat berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Wa qala ba'dul ulama ila ba'sa bitila'in nisa'i ba'dihinna ala aurati ba'din. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, ngoten nggih. Tadi kan Sayyid Muhammad mengatakan kalau auratnya perempuan itu saat bersama dengan perempuan non muslim seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi sebagian ulama mengatakan gak apa-apa, tidak apa-apa kalau sesama wanita itu melihat auratnya, illa ma yajibu satruhu anil mahram, kecuali hal-hal yang memang wajib atau bagian tubuh yang memang wajib ditutup saat bersama dengan mahram, berarti wau antara pusar dan lutut. Wahwa ma baina surati warukbati fa in kanat al kafiratu dimiyatun, tetapi kalau kafirnya itu kafir dimmi au muharibatan khabisatal isyrati qalilatul haya'i tasiful ahliha kullu ma tarahu min nisa'ina fala yahilu an tattali'a min dalika ala syai'in bal ihtijabu anha yakunu asyaddu minal ihtijabi an ahlil afafi minal muslimin. Sampun, tidak apa-apa kata sebagian ulama melihat, tetapi napa nggih, alangkah baiknya ngoten nggih, sebaiknya ditutup karena kita tidak tahu, ngoten, kita tidak tahu, jangan-jangan ngoten lagi, jangan-jangan nanti apa yang tampak di tubuh kita ketika kita buka tadi akan diceritakan kepada orang lain, akan diceritakan kepada orang lain, apa yang kelihatan sesuatu yang buruk pada tubuh kita nanti akan diceritakan kepada orang lain iku.
sebenarnya tidak itu saja, itu kan merupakan aib sebenarnya nggih, itu merupakan aib, itu adalah sesuatu yang memang harusnya kita tutupi. Jadi di hadapan perempuan pun muslim ataupun non muslim sebaiknya memang ditutup yang baik, ditutup yang rapi, okay? Tidak, jangan mudah untuk membuka, jangan mudah untuk mengumbar-ngumbar aurat atau bagian tubuh kita, peh cara ngoten nggih, peh dulure dhewe, peh bapake ngaten, peh ibuke ae, adike atau mase, akhirnya lek kelamben kalau berpakaian seadanya, pakai yang pendek-pendek di rumah biar isi seperti itu misalnya nggih. Nah, itu kurang baik kalau menurut Sayyid Muhammad, karena dikhawatirkan bahwa nanti pas namanya juga manusia, kalau pas lupa, pas imannya lemah, pas setane liwat, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dan ini semua adalah untuk menjaga kesucian, menjaga kehormatan para wanita muslim, para muslimah, agar harga diri dan kehormatannya tetap terjaga di hadapan siapapun. Selanjutnya adalah sautul mar'ati atau suaranya perempuan, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita kaji sore hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.